Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 30 Desember 2021. Jadi waktu saya bikin ini sesi 1 break baru saja lewat ya. Sekarang jamnya 1:35 waktu Indonesia bagian barat. Jadi setelah saya selesai video ini saya akan post nanti kalau sudah nonton ya, sebelum marketnya tutup Anda punya keputusan untuk beli atau enggaknya seperti itu ya, atau jual kalau sudah punya sahamnya. Jadi ini bagian kedua. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham: Arto, NATO, Care, ADRO, ILS, MSIN, Harum, dan BRMS. Itu bagian pertama. Sekarang saya lanjut dengan bagian kedua. Saya mulai langsung dengan pertama adalah MLPL. Jadi MLPL ini memang sekarang testing kembali area supportnya sekitar 350 ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan memang ini adalah area buy on weakness-nya ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal, kalau dia bisa berhasil naik ke atasnya ini ya, garis kotak ini ya, saya berikan sekitar 370 ya, itu bull buy. Hari ini hanya di 372 ya. Mau buy sekarang boleh asalkan pasang stop loss-nya di 350 dan maksimum di 320 ya, itu stop loss maksimumnya. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atas 390 tambah lagi, naik ke atas 406 tambah lagi, dan seterusnya. Resisten dekatnya memang 430 ya, atau sekitar 450 garis yang di atas ini ya. Memang ini resistennya kuat. Sebelumnya saya sudah sebutkan secara di analisa saham ini ya, tanggal 21 mungkin ya, saya nggak tahu ya. Memang dia saya sudah sebutkan ini resistennya ya. Nah, kita jangan terlalu takut resisten. Memang resisten itu kadang-kadang kalau dia gagal dia akan balik lagi ke support sebelumnya ya. Jadi kalau seperti ini, kalau dia berhasil breakout lagi, kita jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kalau kali ini breakout dia gagal lagi ya. Jadi belinya bertahap. Makanya itu kan saya kan sudah kasih garis-garisnya ini ya. Ini untuk level average up ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kenapa belinya bertahap nggak langsung banyak? Karena ini kecenderungannya arahnya terus terang masih downtrend. Walaupun ini sideways ya, tapi sidewaysnya ini dia di jalur downtrendnya. Jadi sebelumnya kan dia di tinggi puncaknya gini, kemudian dia arahnya ke bawah ya. Walaupun ini cenderung downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya pembahasannya ya. Berikutnya untuk bull. Ini sudah saya gambarkan arahnya masih downtrend. Kalau mau buy saya sudah sebutkan, tunggu kalau berhasil naik ke atas 246 ya. Jadi ini masih spekulasi area sideways di bawah ya. Tapi ini kan di jalur downtrend, jadi jangan terlalu banyak karena sebelumnya seperti ini dia gagal breakdown ke bawah ya, lower low lagi ya. Jadi kalau yang sudah punya terlanjur beli atau spekulasi buy and weakness ya, pasang aja stop lossnya di 236 dan 230. Kalau mau buy saran saya tunggu aja, kalau naik ke atas 246 buy, naik ke atas 254 tambah lagi, naik ke atas 260 tambah lagi ya, atau 264 ya, terserah ya. Kemudian targetnya di 270, 280, 292 dan 300-an ya, 300 sampai 306. Itu kurang lebih untuk bull. Memang arahnya masih downtrend. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan oh Pak Sunar ini sebelumnya kan low-nya sampai 246 kemudian dia naik seperti itu ya. Makanya itu saya bilang di sini ya, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 246. Karena kalau sebelumnya di sini selama dia masih bertahan di atas 246 ya, dia masih cukup bagus. Memang sempat ini turun di bawah ya. Ya, kadang-kadang market itu nggak bisa pas dengan garis support ya, seperti itu ya. Kalau market bisa di garis persis di analisa teknikal supportnya, semua orang sudah kaya raya ya, yang paham teknikal ya. Ya kadang-kadang memang keluar sedikit ekornya ya, kemudian dia naik lagi ya. Tapi secara keseluruhan ya ini masih valid lah ya, sebagai support sebelumnya ya. Jadi ini resistennya karena dia sudah di breakdown ke bawah, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 246. Kalau dia sudah berhasil naik, barusan kita buy. Kalau sekarang sih masih belum. Memang volumenya di sini mulai naik ya, rata-rata 5 harinya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar untuk bull. Kurang lebih cukup ya. IPTV ya. Volumenya seringkali hilang ya, seperti itu ya. Ini saya garis 232. Lama nggak saya bahas karena dia sudah breakdown di bawah 232. Jadi untuk IPTV ini sebenarnya kalau sudah punya lebih baik sih jual dulu ya, atau pasang trailing stopnya di 187 ya. Maksimum di 175, itu bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang belum punya, saran saya sih jangan buy dulu ya. Karena kalau masih di bawah 232, itu masih resiko turun lagi ke bawah. Jadi kita jangan sampai memaksakan diri ya. Ini seringkali ekor panjang ke atas dia koreksi ya, seperti itu ya. Ini ekor panjang ke atas bisa juga dia koreksi, tapi bisa juga naik ke atas ya. Nggak pasti ya. Tapi biasanya sebelumnya di sini ekor panjang ke atas, nggak lama lagi dia koreksi. Tapi sebelumnya juga pernah dia ekor panjang ke atas, besoknya masih bisa naik lagi lebih tinggi ya.
Jadi memang boleh dikatakan ini gorengan juga ya. Sebenarnya sih saya daripada pakai istilah gorengan, saya suka pakai istilah fluktuasi tinggi ya. Karena pada dasarnya saham itu kalau nggak digoreng nggak bisa naik ya. Tergantung kita gorengnya pakai minyak yang bagus atau minyak yang bekas gitu ya, atau minyak yang murah, yang seperti itu ya. Kalau minyaknya bagus, artinya fundamentalnya bagus ya, ya kita ikutin aja. Tapi kalau berani resiko, mau yang gorengan murah fluktuasi tinggi ya, makanya saya lebih suka sebutnya fluktuasi tinggi ya. Ya hati-hati aja, ini marketnya kan dia turun lagi ya, testing 187. Jadi kalau turun banyak, baik jual dulu ya, apalagi kalau dibayar 175. Kalau mau buy, saran saya belum ya, tunggu aja naik ke atas 232 ke atas barusan buy. Buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif. Berikutnya ISAT. Nah setelah ini turun ARB berturut-turut ya, ini berjuang naik lagi. Nah ini kan sudah saya sebutkan area brand weakness 6175. Hari ini memang sudah berhasil naik ke atas 6175 ya. Kalau yang sudah baik, pasang stop lossnya di 6.000 dan 5.800 ya. Jadi sesuai dengan garis yang saya berikan. Memang saya sudah sebutkan naik ke atas 6175 boleh spekulasi buy on weakness ya. Nah ternyata turun lagi Pak Sunar ya. Ya pasang aja stop lossnya di 6.000 dan 5.800. Kalau ini sudah berhasil naik lagi ke atas 6175 ya, sampai mendekati penutupan ya, silakan buy bagi yang belum punya ya. Kalau yang belum berhasil naik ke atas 6175, kalau yang belum punya ya jangan buy dulu ya, karena resiko testing 5.800 lagi ya. Jadi buy hasil akhir naik ke atas 6175, buy naik ke atas 6375 tambah lagi ya. Buy-nya bertahap aja, target price-nya di 6.600 dan 6.750 ya, seperti itu ya. Jadi saat ini terus terang aja masih resiko, walaupun ini sudah ada candle hijau yang dua gini ya, tapi volumenya masih tergolong relatif kecil ya. Memang masih di bawah rata-rata 5 harinya. Ini cenderung memang naik ya, tapi dibandingkan dengan sebelumnya ketika kenaikannya terbang tinggi, jadi volumenya jauh berkurang ya. Jadi resikonya tinggi. Kalau nggak berani resiko ya, ada dua solusi: belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, atau pilih saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya CMNT. Ini sideways-nya lebar ya, 195 sampai 1165. Jadi kalau mau buy sekarang ya boleh aja, asalkan kalau turun di banyak 1070 lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan testing 1195. Nah itu target berikutnya di 1165. Nah seperti itu ya. Memang ini agak sideways-nya lama ya, seperti itu ya. Tapi kalau dari jalurnya ini uptrendnya ya masih cukup bagus ya. Sebelumnya memang sudah sideways di sini ya, tapi kalau dia breakout dia naiknya lumayan tinggi ya. Jadi ini juga areanya juga kurang lebih bisa dikatakan sideways sekitar 995 sampai resistennya 1165 ya. Kalau dia berhasil breakout, target berikutnya terdekatnya di 1250. Itu untuk CMNT ya. Berikutnya untuk Bima. Bima 226 dia berhasil naik lagi ya. Di sini kalau kita perhatikan ya kita perhatikan dari weekly chartnya ya. Memang sebelumnya dia tidak liquid ya. Jadi terus terang aja saham ini resikonya tinggi ya. Jadi semua yang saya bahas bukan berarti aman buy, enggak ya. Jadi yang sudah punya hati-hati, pasang trading stopnya aja. Target berikutnya masih memungkinkan di 300. Kalau yang mau buy hasil akhir ya, mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, pasang stop lossnya memang agak jauh ya, 226 dan 198. Yang perlu diingat adalah 178 ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness, tunggu. Kalau nggak berani sekarang ya, tunggu kalau dia koreksi lagi di area 178. Kalau dia berhasil rebound lagi ya silakan buy. Buy-nya bertahap ya, naik ke atas 198 tambah lagi, naik ke atas 226 tambah lagi. Itu bagi yang berani resiko tinggi, trading buy di Bima ya, seperti itu ya. Jadi bentar ya, saya cek dulu. Jadi hampir arah ya sini ya. Nggak tahu ada berita apa untuk Bima. Sebentar saya cek apakah ada si korporasi. Di aplikasi saya sih nggak ada ya untuk aksi korporasinya, tapi nanti dicek lagi ya. Saya nggak tahu pasti ya. Kalau kita lihat di sini area supportnya di 178, dia rebound ya. Testing ini resistennya sebelumnya. Jadi yang belum punya buy sekarang boleh aja atau tunggu buy weakness ya, tapi jangan terlalu banyak, resikonya tinggi. Kalau nggak berani resiko tinggi, pilih saham yang lainnya aja lebih baik ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BMRI masih bagus ya, makanya saya bahas lagi. Menurut saya sih selama di atas 850 masih peluang untuk breakout ke atas 7.500 dengan targetnya 8.000 dan 8.500. Memang sudah saya sebutkan di rekomendasi harian
kemarin ya. Dan juga sebelumnya juga saya sebutkan lumayan lah ya kalau kita framing sekitar area supportnya, nanti kalau breakout ya lumayan tinggi lah ya, potensialnya masih ada sampai dengan awal tahun depan. Berikutnya tower. Mungkin yang trading tower ini gimana ini Pak Sunar, saya sudah jual terus kemudian naik lagi, turun lagi. Nah ini kan berusaha naik lagi ya. Ya memang kecenderungannya dia masih lesu, arahnya masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini sebelumnya sideways, tapi kan dia sudah breakdown ke bawah ya. Bahkan sempat lower low di sini ya, lower low dan lower low. Swing-nya sempat makin rendah ya. Jadi kalau mau buy sekarang, sebenarnya kalau saya tarik garis yang ini ya, Fibonacci retracement ya, dari sini sampai dengan di sini ya. Kemudian extensionnya kan 117,2%. Ini sebelumnya Fibonacci retracement 38,2%, sekitar area 1040-an ya, sekitar gitu ya. Jadi dia masih di atasnya. Tapi ini kan berhubung sebelumnya kenaikannya sudah tinggi ya, uptrendnya ini sudah patah banget ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun lagi di bawahnya 1105 ya. Turunnya bisa makin jauh sampai 1040-an sampai 950. Memang arahnya masih ke bawah. Ini sifatnya ya spekulasi minus ya. Kalau mau buy mungkin tunggu sekalian breakout ke atas 1220 lebih baik ya. Karena sebelumnya di sini ini masih testing up and down ya. Atau mau buy sekarang ya stop lossnya agak jauh ya, 1105 dan 1085 lah ya, kurang lebih ya. Kalau mau buy bertahap ya nanti naik lagi ke atas 1180, tambah lagi naik ke atas 1200, tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Untuk tower terus terang aja saya masih punya ternyata ya, 1205 average saya belum jual sih ya. Sebentar, karena saya pasang stop lossnya agak jauh ya di 1100. Sebelumnya sudah kena stop loss juga sih, tapi nggak semuanya ya, karena ini masih ada sisanya yang belum saya jual ternyata ya. Jadi saya masih berharap aja ya dia bisa rebound ya, karena sebelumnya sudah untungnya lumayan ya di tower dan juga di TBG ya. Kali ini mudah-mudahan aja sukses ya, sampai dengan awal tahun depan dia bakalan naik lagi ya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi ini terus terang aja masih downtrend, resikonya masih cukup tinggi ya. Walaupun sideways, tapi sidewaysnya dia kan di jalur downtrendnya ya, bukan di jalur uptrend ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk analisa saham hari ini, dan besok nanti setelah ini langsung saya post. Jangan lupa juga cek bagian pertama, bagi yang berminat yang belum join silahkan join, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like dan dan kasih komentar ya kalau ada saran atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih ya. Seperti biasanya saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, saya yakin tahun depan kita akan lebih diberkati selalu ya, seperti itu ya. Sekian.